Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Sudarmanto Jayanegara STMT dengan NUPTK 8438772673130262 dan NIDDN 0006019406. Saya merupakan dosen teknik mesin yang berhome base di Sarjana Terapan Teknik Mesin, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, video ini dibuat untuk proses PDDD UKT PT. Adapun proses pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mata kuliah perpindahan panas yang merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan pada semester 3 atau semester ganjil dengan kode mata kuliah 23B23D303. Mata kuliah perpindahan panas ini merupakan mata kuliah wajib yang berada dalam program studi teknik mesin yang mengajarkan prinsip dasar perpindahan energi dalam bentuk panas melalui konduksi, konveksi, maupun radiasi, serta aplikasinya dalam sistem teknik. Mahasiswa akan mempelajari hukum-hukum seperti hukum Fourier, Newton, dan Stephen Boltzmann, serta konsep-konsep seperti bilangan Reynolds dan bilangan Nyesel yang merupakan bilangan tak berdimensi. Selain teori, pembelajaran melibatkan latihan, eksperimen di laboratorium, dan proyek desain yang menerapkan konsep perpindahan panas pada sistem kerja seperti penolak kalor atau heat exchanger dan sistem pendingin untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan thermal di dunia profesional atau di dunia industri. Adapun pembelajaran mata kuliah ini yaitu terdiri atas 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menentukan konsep, teori, maupun prinsip perpindahan panas dengan menggunakan pengetahuan yang relevan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis perpindahan panas konduksi, konveksi, maupun radiasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan ilmu perpindahan panas dalam penyelesaian masalah cara panas itu berpindah. Dan yang terakhir atau yang keempat, mahasiswa mampu melakukan persamaan-persamaan dalam menghitung dan mengambil kesimpulan untuk menyelesaikan berbagai persoalan perpindahan panas secara prosedural. Adapun pokok bahasan atau materi pembelajaran pada perpindahan panas ini yaitu ada 9. Yang pertama yaitu pendahuluan tentang perpindahan panas itu sendiri dan juga cara panas itu berpindah. Yang kedua, pengenalan konduksi satu dimensi dalam keadaan steady state. Yang keempat, konduksi 2 dimensi. Yang kelima, konduksi transient. Yang keenam yaitu pengenalan konveksi. Yang ketujuh yaitu adalah aliran internal dan eksternal. Yang kedelapan adalah konveksi bebas. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah radiasi. Mata kuliah ini menggunakan referensi dari buku, yaitu referensi, jurnal, serta berbagai sumber praktek desain yang berbentuk visual audio atau video. Materi pembelajaran ini yang saya gunakan pada mata kuliah perpindahan panas yaitu demonstrasi, simulasi, dan PGBL. Adapun aspek penilaian yaitu terdiri atas 5, yakni kehadiran 20%, PGBL 25%, tugas rumah yakni 5%, UTS 20%, dan UAS 30%. Berikut ini adalah contoh pembelajaran dalam proses perkuliahan secara luring di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Adik-adik mahasiswa? Baik. Tidak ada yang sakit atau apa? Tidak ada? Alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya itu kita akan memasuki pertemuan kedua yaitu tentang membahas tentang perpindahan panas secara konduksi. Untuk itu sebelum kita memulai mata kuliah ini atau pertemuan kedua ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke. Doa selesai. Ya, saya lihat dulu kesiapan adik-adik mahasiswa. Ini temannya yang di belakangnya yang 2 orang bangku kosong masih kosong. Apakah dia sakit atau ada penyampaian dari ketua kelas? Iya, saya silakan. Oh, dia yang terlambat. Jadi dia akan menuju ke kampus ya. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, ini absensinya saya buka dari jam 9 sampai jam 12. Jadi nanti bisa diisi absensinya di mata kuliah perpindahan panas ya. Jadi untuk pertemuan keduanya, jadi adik-adik bisa buka di aplikasinya CMS-nya atau LMS-nya absensi di LMS. Jadi saya buka dari jam ini waktu sekarang sampai
jam 12. Jadi nanti setelah mata kuliah selesai saya berikan 30 menit, kan kita selesai setengah 12. Jadi saya berikan 30 menit untuk mengisi absensi. Adapun yang sebelum kita lanjut ke mata kuliah pertemuan kedua, saya mau tanya dulu, kan minggu lalu atau minggu sebelumnya ada yang masih mengetahui apa itu pengertian dari perpindahan panas atau bagaimanakah perpindahan panas itu sendiri? Ada yang tahu? Oke, silakan Enil. Dari perpindahan panas minggu lalu yang saya pahami itu berpindahnya kalori atau energi karena adanya perbedaan suhu, yaitu partikel yang lebih energi ke energi yang kurang energi. Oke, berikan plus dulu untuk Anil. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, terutama untuk Anil, jadi dia masih mengingat mata kuliah atau pertemuan dari sebelumnya tentang perpindahan panas. Jadi ini kopnya perpindahan panas. Jadi perpindahan panas itu kalau kita mengambil simulasi perpindahan panas, jadi ada kata pindah. Jadi panas yang pindah, atau perpindahan panas, pindah panas. Atau kalau panasnya itu adalah berbentuk suhu, atau kalor. Jadi pindahnya kalor, pindahnya suhu. Jadi kalau pindah itu ada berarti titik A, titik B. Ada tempat 1 ke tempat 2. Tadi dikatakan oleh Emil, dia yang lebih energi ke kurang energik. Jadi perpindahan panasnya prosesnya dari yang perpindahan panas dari suhu tinggi atau yang lebih energik ke suhu rendah atau kurang energik. Itu maksudnya perpindahan panas. Oke, ada yang lain lagi? Masih ada? Ada itu cara panas berpindah? Ada yang tahu? Atau ada yang masih ingat? Oke, silakan Farmin. Dari minggu lalu yang saya tangkap itu ada 3 cara dari pindah panas. Yang pertama itu konduksi. Konduksi itu perpindahan panas yang terjadi melalui zat perantara yang partikelnya tidak ikut berpindah. Nah, poin kedua yaitu ada konveksi, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara yang partikelnya berpindah. Dan poin ketiga itu ada radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Oke, berikan lagi plus untuk adik kita, saudara kita Farmin. Oke, jadi betul yang tadi dikatakan oleh Farmin bahwa perpindahan panas itu kan panas berpindah. Itu ada 3 cara dia panas berpindah. Sudah tadi disebutkan dari Farmin, itu ada konduksi, apalagi tadi konveksi, oke, apalagi radiasi. Nah, ini sebenarnya pelajaran kalian waktu fisika di SMA. Jadi kalau kalian masih atau pernah juga di semester 1 pernah belajar mata kuliah fisika teknik, itu biasa di spill tentang perpindahan panas. Jadi ini adalah mata kuliah wajib, saya ulangi lagi bahwa ini adalah harus lulus dulu fisika teknik atau harus dulu pelajari fisika teknik. Karena kenapa? Itu di situ fundamentalnya kalian apa itu perpindahan panas. Oke? Paham maksud saya toh? Paham toh? Bahwa panas itu ada 3 dari cara. Pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kalau konduksi itu tadi apa tadi Pak Farmin? Perpindahan panas yang terjadi melalui zat perantara. Oke, saya putus dulu. Berpindahnya panas melalui zat perantara. Ada tahu zat perantara apa? Kalau di perpindahan panas, cara konduksi umumnya terjadi pada zat padat. Nah, zat padat umumnya. Meskipun ada yang terjadi di beberapa peneliti maupun dosen-dosen yang mengajar, itu biasa dia juga terjadi secara zat fluida. Tapi itu nilainya kecil sehingga diamunisasikan bahwa dia nilainya 0. Jadi sering terjadi umumnya di zat padat. Oke? Kalau yang tadi melalui zat perantara tapi partikelnya tidak berpindah. Nah, nanti kita lebih spesifiknya di slide-nya. Jadi artinya konduksi itu zat perantaranya dia melalui zat perantara, zat padat, tapi partikel dari zat padat itu tidak berpindah. Nah, kalau konveksi sebaliknya. Dia melalui juga satu perantara tapi partikelnya itu ikut. Oke. Kalau yang radiasi tadi dia tanpa zat perantara. Kapan terjadinya radiasi? Ada yang tahu di suhu berapa atau derajat berapa biasanya? Oke. Siapa namanya? Asan ya? Siapa namanya? Oh, Techir. Oh, salah orang Kak. Di suhu berapa itu radiasi yang biasa sering terjadi? Biasa terjadi pada suhu 273 derajat Celcius. Oke, dia terjadi pada, saya ulangi, dia terjadi pada 273 derajat Celcius atau sama dengan 0 Kelvin. Jadi kalau kalian dapat suhu yang 0 Kelvin atau 273 itu sudah dikatakan dia masuk dalam perpindahan panas secara radiasi. Ingat 0 Kelvin dikonversikan satunya menjadi 273 derajat Celcius. Oke? Jadi kalau kalian dapat zat-zat yang 273 derajat Celcius itu sudah masuk ranah radiasi. Oke?
Paham toh? Bisa tangkap? Oke. Oke, hari ini kita masuk lagi di pertemuan kedua. Itu kita akan membahas tentang ada 4 ya di pertemuan kedua ini. Kita akan membahas tentang persamaan laju konduksi. Jadi persamaan laju konduksi nanti ada rumusnya. Itu sifat termal material. Jadi nilai konduktivitasnya. Yang ketiga difusi termal. Jadi selain material bisa Selain material bisa mengantarkan panas, dia juga bisa menyimpan panas dalam material itu. Yang keempat ada kondisi batas dan kondisi awal. Oke, paham juga yang 4 ini? Ini yang kita akan pelajari. Nah, untuk adik-adik mahasiswa lagi, tujuan dari pertemuan kedua ini yaitu nanti adik-adik mahasiswa yang pertama mampu menggunakan persamaan-persamaan dari konduksi. Jadi nanti dapat hitung ceritanya, ada nanti contoh kasus perpindahan panas. Nanti adik-adik dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus. Oke? Dengan menggunakan rumus. Yang kedua itu ya ini tadi menggunakan batas awal dengan batas akhir. Yang ketiga itu ini nanti mampu menjelaskan karakteristik dari perbedaan material ini. Nah, perbedaan material nanti saya tunjukkan ada beberapa material. Oke, ini kita masuk di intinya ya. Ini adalah contoh penerapan perpindahan panas secara konduksi. Ini saya ulangi lagi, ini konduksi dulu kita bahas semua. Ini ada beberapa contoh, ada 5 contoh. Ada 5 contoh yang saya tampilkan ini. Kalau kalian lihat di sini yang mana erat kaitannya tentang permesinan. Contohnya, ini intake masuk di ruang bakar toh. Kalau di mobil, toh. Ini blok engine. Toh, kali ini kan kayak pensil dan liling. Kalau saya tadi membahas tadi dari pernyataan dari Farmin bahwa konduksi itu melalui sat perantara. Tahu ingat itu? Sat perantara. Oke. Sat perantaranya kan umumnya terjadi di sat padat. Oke, sat padat tadi. Ini kalau kita lihat ini misalnya yang sambil saya tangan ini yang sat padat, sat perantaranya itu yang mana? Ini kan sumber api. Lilin. Tuh? Oke, ini anggap ini jarum atau batangan toh. Ini dia sat perantaranya. Dia sat padat. Oke? Paham toh? Tetapi tadi jawabannya Farmin tadi itu partikelnya tidak berpindah. Jadi perantaranya ini, saat perantaranya dia tidak berpindah, cuma dia elemen panasnya yang berpindah yang merasakan kita panas di sini. Bahwa konduksi itu adalah perpindahan panas melalui saat perantara. Jadi saat perantaranya yang tadi. Ini. Gitu yang kalian lihat. Tetapi partikelnya tidak berpindah. Jadi ini partikelnya tidak mencair atau tidak apa, tapi kita tetap merasakan panas. Yang umumnya terjadi di saat padat. Meskipun ada di udara atau oksigen, itu pun nilainya kecil. Oke, ini persamaan dari konduksi. Saya ulang ya. Jadi persamaan konduksi ini yang tadi untuk menjawab dari tujuan pembelajaran dari yang pertama, yaitu mahasiswa nanti mampu menurunkan atau menghitung persamaan-persamaan dari konduksi. Jadi ini rumus dari persamaan konduksi. Terlihat di belakang? Yusuf, terlihat di? Oke. Jadi saya ulangi. Jadi laju perpindahan panas ini secara konduksi diberikan dari turunan, bukan dari turunan, dari fenomena. Bedakan. Jadi biasanya itu ada orang mendapatkan rumus dari turunan, ini dari fenomena. Jadi konduksi itu dianu dari hukum Fourier, menghasilkan rumus. Ini bisa kalian tulis ini kalau di bukunya nanti, kalau saya kasih slide nanti bukunya Ki-kon atau Ki-ganda, enggak apa-apa, ini kan umum panas. Jadi kalau bisa tulis di bawahnya Ki konduksi atau kayak begini. Bisa kalian tulis Ki-kon di bawahnya tulis di sini K A delta T delta X misalnya toh. Jadi ada variabel ini supaya kalian tidak bisa membedakan kapan dia konveksi, kapan dia radiasi. Oke? Paham toh? Jadi ini kan masih yang umum. Jadi kalian bisa tulis ini konduksi. Jadi ini rumusnya. Untuk kenapa saya bilang tadi fenomena? Kenapa saya tadi bilang fenomena? Jadi fenomenanya seperti ini. Ambil saya misalnya saya ambil satu batang ya. Ini anggaplah sobat kalian bisa lihat ini. Kalau gambar teknik ini anggaplah sebuah material atau one dimension. Jadi satu sisi. Anggaplah ini kita ambil saja depannya. Yang ini. Toh? Depannya ini toh. Kau fokus saja di sini deh, adik-adik. Adik masih fokus saja di depannya. Jangan fokus yang di belakangnya, ini gabus toh. Tapi ini kita fokus depannya. Kenapa saya katakan fenomena? Jadi misalnya kita perlakukan bahwa kita sepakat dulu bahwa panasnya itu terjadi di sebelah kanan. Misalnya toh, terjadi di sebelah kanan seperti ini. Oke, lihat toh? Panasnya terjadi di sisi
kanan, tampilan saya sisi kanan. Nah, terus ini kenapa grafiknya di atas ini lebih menurun? Misalnya kalau dia berpindah dari kanan ke kiri, tadi apa pengertian dari perpindahan panas? Yang lebih energi ke kurang energi. Jadi artinya grafiknya turun itu karena ini kan pasti kalau kau kasih panas ini 100 derajat Celcius sama kayak di sini 100 derajat Celcius. Ah, beda toh? Beda toh? Paling 90 ke atau 95. Ah, sehingga grafiknya turun seperti ini. Ah, ditandakan bahwa dia biasa disebut T1 atau T2. Toh? Ini yang seperti ini. Ah, nilai K-nya, ini nilai K, konduktivitas K didapatkan itu dari material ini, konduktivitas material. Jadi beda gitu ceritanya kalau saya misalnya ini. Beda ki. Ini material apa ini? Aluminium. Toh? Ini ST37. Coba kalau kau misalnya kalau ini sama kilos penampannya. Ketika kau panasi dengan ini, panasi sisi kanan dengan sisi kiri, itu beda ki laju perpindahan panasnya. Itu diakibatkan apa? Tadi satu faktor. Karena beda-beda ki nilai konduktivitas termalnya ini, baja dengan aluminium. Oke, paham maksud saya? Kalau kau panas ini, mungkin dia ada berapa menit baru dia merasakan panas di sini. Kalau ini cepat, tapi cepat ki juga dingin. Kalau ini lambat. Oke? Nah, kalau delta T itu tahu ji delta? Tahu ji delta? Ada yang tahu? Delta atau biasa juga kalau di matematika diferensial T, delta itu adalah T2 kurang T1. Nah, misalnya begitu nah T2. Jadi artinya delta itu perubahan. Delta itu kayak begini. Delta atau begini itu namanya perubahan. Jadi kalau kau berpindah tadi dari apa? Kurang energik ke lebih energik. Itu artinya yang dari suhu yang akhir dikurang dengan suhu awal. Nah, ini. Itu artinya delta perubahan dari tempat tinggi tempat rendah ke tempat tinggi. Ini nih disebut delta. Ini seperti yang di atas. Nah, ini delta. Jadi kalau saya turunkan ini delta T2 kurang T1 per L. L-nya dari mana, Pak? Nah, ini kalau mau hitung berapa jaraknya ini? Berapa jaraknya ini material? Toh? Jadi kalau kau hitung di sini 5 cm, ya 5 cm jaraknya. Paham toh maksud saya toh? Nah, jadi kalau kita turunkan dt dx ini kembali dari sini toh per L. L-nya ini kita ubah ki dt itu kita ubah menjadi T2 kurang T1. Dx-nya ini kita rubah menjadi L. Maksudnya itu kenapa dia berubah menjadi L? Ini kan kalau kalian lihat ini, coba matanya ke sini, Dek. Matanya sini toh. Nah, ini kan anggap ini sama di atas toh. Ini kan dia simbolkan menjadi L. Nah, ini kan kalau kita lihat X1 kurang X2. Nah, ini tadi ada di sini delta atau delta X. Delta X itu adalah X2 kurang X1. Ini total keseluruhan panjangnya. Sama saja. Jadi itu kenapa diganti menjadi L. Oke, paham kita? Paham jadi? Paham? Nah, ini berubah menjadi L. Dari ini dx-nya. Kenapa dia dikatakan L? Karena X2 di sini, X1 kurang X2. Jadi total semuanya menjadi L. Oke. Nah, ini kalian harus pahami. Jadi, saya ambil lagi tadi slide sebelumnya. Itu dt dx ini, yang ini toh, yang tadi slide sebelumnya. Saya masukkan ke rumus yang pertama tadi. Toh, ini rumusnya. K dt dx. Nah, saya kasih masuk nilainya. Nah, di sini kan ada min. Kenapa tidak menjadi min? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi kalau kalian lihat di sini rumus dasarnya kan seperti ini tadi. Ada minnya. Ini kenapa? Karena kita mau menghilangkan nilai min supaya kita mendapatkan temperatur yang positif. Kenapa? Ini kalau kalian lihat di sini, tadi kan T2 kurang T1. Tapi karena kita mau mendapatkan laju perpindahan panas yang positif, makanya T2-nya menjadi belakang. Tadi kan sini T2 kurang T1. Toh, sekarang ini ke belakang. Gitu supaya Moki dapat nilai positifnya. Oke, saya lanjut. Ini kita supaya adik-adik lebih paham lagi tentang apa tadi itu konduktivitas termal. Ini ada satu eksperimen. Nah, kebetulan saya bawa sebuah kompor. Ini kita eksperimen untuk mengetahui apa hubungan dari Qx terhadap luas penampang kah, delta T-nya atau delta X-nya. Nah, kebetulan saya bawa contoh eksperimen saja. Ini saya geser dulu ya. Nah, ini gambar. Ini sumber api dari kompor ya. Misalnya ini sumber api ini kompor. Nah, saya butuh ada berapa spin saya ini?
Saya butuh misalnya, oke, 5 orang. Ada yang bisa partisipasi dari mahasiswa? Sembarang saja, 5 orang. Siapa? Oke, silakan. Oke, 5 orang saja, 5 orang. Oke, silakan. Di sini semua kalian supaya teman-teman peserta adik-adik mahasiswa, teman-temannya bisa lihat. Ini caranya begini. Saya nyalakan kompor, ini sumber api toh. Siapa yang duluan yang merasa panasnya, lepaskan dari dari titik apinya nah, supaya ini tidak meledak maksudnya nah. Jangan Jadi saya mulai ya. Oke, silakan kasih nyala, silakan rapatkan semua materialnya. Siapa yang duluan panas lepaskan dari sumber api. Oke, sudah. Gugur. Sudah. Kalau kau merasa panas, lepaskan. Oke. Ya, aku juga tahan panasnya. Jangan sampai kau melepuh tanganmu. Oke, sudah. Engkau lah terakhir, jadi dilanjutkan. Oke. Dari eksperimen di atas tadi, eksperimen yang dilakukan oleh teman-temannya yang 5 orang tadi sebagai peserta eksperimen, ada yang dapat menyimpulkan apa? Oke, silakan Hasan. Jadi begini Pak, dari perbedaan ada kaitannya dengan perbedaan temperatur. Semakin besar perbedaan temperatur, maka semakin besar nilai laju perpindahan panas. Terus sebaliknya. Oke. Terima kasih, berikan 2 plus untuk saudara Hasan. Oke. Oke, jadi betul yang dibilang dari adik-adik, terutama Hasan, bahwa dari dia mengamati dari percobaan dari teman-temannya tadi, misalnya tadi saya ambil ini, anggaplah ini pipa, nah saluran pipa, anggaplah ini pipa, nah spidol, kalian bisa lihat besar. Misalnya saya ambil lagi di sisi kanan, kalau kita panas ini dengan suhu 30, perbedaan temperaturnya 30 derajat sama 100 derajat, mana lebih duluan dirasakan panas di sisi kiri? Kalau saya menggenggamnya, yang suhu 30, perbedaan temperatur 30 derajat atau yang 100 derajat? 100 derajat. Makanya di sini laju perpindahan panas itu erat kaitannya dengan perbedaan dari temperatur. Jadi perpindahan panas itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi dia besar atau kecilnya. Pertama tadi ini disebutkan dari Hasan bahwa semakin besar perbedaan temperaturnya, maka laju perpindahan panasnya juga semakin besar. Atau sebaliknya, kalau dia kecil juga, maka laju perpindahan panasnya semakin kecil. Ada yang lain lagi? Oke, saya silakan. Ardi. Laju perpindahan tergantung dengan konduktivitas termal dan materialnya. Konduktivitas termal dan materialnya. Oke, berikan lagi plus untuk saudara Hasan. Oke, sangat bagus lagi jawaban dari Ardiansa. Jadi Ardiansa tadi dari dia amati bahwa kita tadi lihat di sini, sama-sama kita lihat tadi lihat ketika memanaskan material yang berbeda. Cuma ini materialnya ada panjang, ada lebar, tapi ada beda-beda material. Nah, kalian bisa lihat di situ ketika dia dipanasi, misalnya berapa tadi? Anggaplah yang ini dengan ini, anggaplah ini. Kalau dia ketebalannya sama, misalnya ketebalannya sama, tadi lebih duluan melepaskan temannya tangannya, karena lebih duluan dia merasakan panas, padahal sumber api sama. Paham maksud saya? Paham? Nilai konduktivitas itu sudah dapat kalian lihat di buku referensi yang RP saya bagikan di pertemuan sebelumnya. Saya ambil dari buku Cengel, Hotman saya ambil. Ini perbedaan dari setiap konduktivitas dari termal. Ada batu merah, kaca, ini tadi ada kaca juga. Ternyata tadi kaca lebih duluan tadi dia lepaskan tangannya karena rambatan kalau kalian pernah belajar struktur mikro, kalian bisa lihat itu bagaimana struktur mikronya ini dibandingkan dengan aluminium atau apa, karena pengaruh dari unsur atom itu mempengaruhi dia juga laju perpindahan panas. Jadi kalau dia semakin rapat, laju perpindahannya semakin besar. Kalau dia merenggang seperti kayak udara atau apa, itu kan butuh laju perpindahan panas untuk satu atom ke atom lain. Itu nanti kalian bisa pelajari nanti di struktur mikro. Kalau kalian pelajari itu seperti itu. Nah, itu tadi. Jadi pengertian dari konduktivitas itu adalah kemampuan bahan menghantarkan panas. Saya ulangi lagi ya. Konduktivitas atau K dalam rumus itu adalah kemampuan bahan mengantarkan panas atau kemampuan material mengantarkan panas. Nah, itu untuk menjawab dari tujuan percobaan tadi kita. Tujuan pembelajaran di bahwa apa itu konduktivitas termal sifat material. Itu nih kemampuan dalam mengantarkan panas. Difusi termal. Jadi selain misalnya ini tadi, jadi selain dia bisa mengantarkan panas,
dia juga menyimpan panas. Kalau kapan dia menyimpan panas itu dikatakan dia difusi termal. Dapat dia hantarkan, dapat dia menyimpan panas. Oke? Beda itu kalau di radiasi, Dek. Radiasi itu tergantung warnanya. Jadi semakin gelap itu semakin semakin banyak dia menyimpan panas atau nilai G. Dan nanti kita pelajari itu peruang 14 atau 15. Nah, ini untuk menjawab tadi konduktivitas batasnya. Jadi konduktivitas batas itu artinya kalian nanti bisa amati di mana dia awalannya dia berpindah. Misalnya kalau saya ambil kubus, misalnya kubus ini, Nah, ketika dia disuruh hitung ke one dimension dalam kondisi steady state, dihitung hanya satu sisi, kondisi awalnya hanya satu sisi, hitung saja satu sisi. Tapi kalau disuruh ke one dimension melebihi dari satu dimensi, hitung juga sisi atasnya. Bagaimana cara menghitungnya, Pak? Kondisi akhirnya, sisa tinggal jumlah nanti. Nilai kondisi satu sisi, yang kondisi satu sisi itu ditambah dengan kondisi yang sisi selanjutnya. Jadi tambah ini, cukup saja langsung ditambah. Oke? Nanti menghasilkan itu kalau keluar menjadi nilai watt. Ini eksperimen ini, nilai watt ini bisa kalian jadikan pembangkit listrik. Nilai watt yang tersebuan. Ini contoh soal. Contoh soalnya ini bisa kalian amati di bukunya nanti. Yang buku yang sebelumnya saya berikan itu ada nilai 1700. 1700 nilai bisa 1700 watt. Daripada terbuang sia-sia di lingkungan, sesuai dengan energi terbarukan pemerintah, mending kita manfaatkan. Lumayan nih 1700 watt dari furnace pembakaran batu bata. Ini panjang kini. Ini misalnya kalian bisa lihat saja alur-alurnya. Daripada ini dibuang 1700 watt, lumayan kan bisa membangkitkan lampu kah atau apa. Toh? Paham toh maksud saya toh? Itulah salah satu contoh aplikasi dari mata kuliah perpindahan panas. Ada mau ditanyakan? Tidak aja toh? Oke. Untuk itu lagi, Dek, ini tugas proyeknya di rumah. Jadi ini untuk mengukur nanti pemahaman adik-adik tentang mata kuliah ini. Jadi kalian nanti ketua kelasnya atau siapapun ini, nanti mahasiswa membagi, ada banyak bahan bekas di rumahmu toh? Karton atau apakah? Kau bentuk dalam bentuk dinding. Nanti di dalam dindingnya itu kau kasih ke drilling. Seperti ini, bentuk dalam bentuk 3-5 orang. Jadi ini akan dipresentasikan minggu depan ya, Dana. Tugas proyeknya nih. Nanti kita akan presentasikan di minggu ketiga atau pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum kita masuk ke materi pertemuan ketiga, itu materi pertemuan ketiga saya ulangi lagi ya. Materi selanjutnya itu adalah konduksi one dimension. Ini tadi konduksi secara umum. Nanti minggu depan konduksi one dimension atau dalam keadaan steady state. Jadi sebelum kita masuk pertemuan ketiga, kita masuk dulu ini. Membahas dulu. Jadi ada nanti 4 atau 5 tergantung berapa orang dari sini. Bagi kelompoknya 3-5 orang ya. Paham semua toh? Paham toh? Oke. Kita di akhir penghujung dari mata kuliah ini atau pertemuan ini, ada yang bisa dapat menarik kesimpulan dari tadi pertemuan ini? Ada yang bisa? Oke, Farmin, saya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pemaparan yang Bapak sampaikan ini ada 2 poin yang bisa saya rangkum. Yang pertama yaitu konduktivitas termal adalah kemampuan bahan mengantarkan panas, dan poin kedua yaitu difusi termal adalah kemampuan material mengantarkan panas dan mampu menyimpan energi termal. Oke, kita berikan plus untuk Farmin. Jadi tadi, ini untuk menjawab tadi tujuan dilakukan pembelajaran tadi, sudah menjawab tujuan kedua dengan ketiga. Ada yang tadi, masih ada yang dapat menyimpulkan tadi lagi kesimpulannya? Oke, sudah ada? Oke. Kalau sudah tidak ada, terima kasih. Mungkin kita bisa akhiri mata kuliah ini atau pertemuan kuliah ini untuk mata kuliah perpindahan panas. Oke. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya nanti slide-nya nanti saya bagikan di grup atau di CMS. Oke, saya akhiri mata kuliah ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi unjuk kerja dosen saya pada bidang pengajaran. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.